Selamat malam, saya Obed Mula Tua Sipayu akan menceritakan learning point dari kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan atau leadership tentu berhubungan dengan leader atau pemimpin ataupun pimpinan pasti mempunyai anggota. Kepemimpinan yaitu bagaimana seorang pemimpin membantu atau mengarahkan anggotanya hingga mencapai sasaran ataupun target ataupun tujuan daripada suatu organisasi ataupun dari suatu perusahaan. Seorang pemimpin mempunyai peran sebagai panutan ataupun role model, sebagai perintis atau pengawal, kemudian sebagai penyelaras atau membuat harmonis ataupun kolaborator antara sesama anggota dan pemimpinnya, kemudian berperan sebagai pemberdaya, memampukan anggota untuk melaksanakan sesuatu dan meningkatkan kompetensinya. Tugas pemimpin juga dalam pengembangan SDM tadi ataupun anggotanya, ia sebagai mentoring, juga sebagai coaching dan sebagai counseling. Artinya dia sebagai guru, sebagai pelatih ataupun sebagai konsultan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut, pemimpin dan anggota melaksanakan inovasi sehingga terjadi menghasilkan create atau menciptakan suatu usaha-usaha baru ataupun alat-alat baru ataupun modifikasi ataupun yang lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai inovasi. Namun inovasi itu dikategorikan sebagai inovasi juga mempunyai beberapa kriteria, sehingga inovasi itu bukan hanya sekedar penemuan ataupun metode baru untuk yang tercipta. Artinya gini, inovasi itu kriteria yang dimiliki sebagai inovasi itu ada 7, yaitu 1. Usability, artinya inovasi itu memang bisa memiliki kegunaan atau bermanfaat. Kemudian yang kedua kriterianya yaitu clarity, memastikan bahwa inovasi itu nanti bisa dilaksanakan atau dikerjakan. Kemudian integrity, artinya inovasi itu memang selaras dengan ide organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat, scalability, artinya inovasi itu memang dapat direplika atau diperbanyak. Kemudian profitability, artinya inovasi itu dapat menguntungkan, menghasilkan laba. Kemudian ada stability, artinya jangka waktu dari inovasi tersebut panjang atau sesuai dengan keperluan. Kemudian ada stickiness, itu kriteria yang menyatakan bahwa melekat atau menjadi kebutuhan bagi kehidupan pelanggan. Sebagai pemimpin dalam pengawalan inovasi, pemimpin itu pimpinan atau leader bisa sebagai creator, sebagai fasilitator, sebagai advocating, sebagai directing, dan sebagai fostering. Sebagai kriteria artinya melaksanakan atau ide inovasi. Kemudian sebagai fasilitator mendapatkan bahan atau keperluan-keperluan, menyiapkan. Kemudian sebagai advocating membawa
sebagai jembatan, kemudian tadi sebagai directing, artinya mengarahkan, kemudian sebagai fostering, membuat bahwa inovasi itu sebagai budaya yang perlu dibudayakan dan dipertahankan. Setiap inovasi dalam melaksanakan proyek inovasi ada 5 fase yang terjadi, yaitu 1. Conception and initiation, artinya dideklarasikan bahwa inovasi akan dilaksanakan dan diresmikan sebagai akan dilaksanakan. Kemudian definition and planning, di situ membahas tentang budget, schedule, risk manajemennya, risiko-risiko yang akan ditanggungnya. Kemudian yang ketiga yaitu launch and execution, mendapatkan capaian-capaian KPI-nya, kemudian prediksi-prediksi lainnya tentang pelaksanaan inovasi tersebut. Kemudian yang berikutnya itu performance and control, artinya melihat quality, mutu, dan membandingkan hasil-hasilnya sebelum dan sesudah nanti bagaimana. Kemudian barulah project close, artinya buat laporan untuk dianalisa dan dievaluasi, sehingga nantinya prototipe yang dihasilkan dari suatu inovasi tersebut bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan. Demikianlah tentang learning, tentang kepemimpinan dan pengembangan anggota oleh pemimpin yang dapat saya sampaikan. Demikianlah learning point tentang kepemimpinan yang dapat saya terangkan. Terima kasih.